mengendarai motornya pulang ke restoran Asia. Sekarang Rani Zhou ingin sekali menamparnya begitu melihat dia. Dalam keadaan seperti ini, dia pasti tidak akan bisa tinggal serumah dengan Winda Su. Maka dia hanya bisa pulang ke restoran Asia. Eric Ling menyadari, ada sebuah mobil sport Lamborghini Murcielago yang terus mengikuti dia di belakang. Ketika hampir sampai di restoran Asia, arus mobil di sekitar sudah sangat sedikit, mobil sport Lamborghini langsung menambah kecepatan dan melakukan drifting 180 derajat. Bagian depan mobil langsung menghadang di depan motor. Orang yang turun dari mobil itu adalah Karen Adriana Yang dan Jenny Hu. Karen Adriana yang berjalan ke depan Eric Ling dengan mata berair. Eric Ling, bisakah kamu beritahu aku di mana dia? Eric Ling mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Lalu dia menghisapnya dengan kuat. Aku tidak tahu. Ayahku sudah bertanya pada teman seperjuangan abangku dulu. Mereka semua mengatakan abangku telah mengkhianati negara. Benarkah seperti itu? Ketika mengatakan kalimat ini, air mata Karen Adriana yang mengalir tak tertahankan. Jari telunjuk dan jari tengah Eric Ling yang menjepit rokok sedang bergetar dengan dahsyat. Mengkhianati negara. Jika Kendrian yang pun telah mengkhianati negara, maka dia adalah pengkhianat negara yang lebih besar lagi. Kendrian yang mengikutinya berperang selama 10 tahun dan sudah menaklukkan banyak negara di tanah bumi ini. Demi lencana negara di atas kepala, mereka pernah meneteskan air mata, juga pernah mengalirkan darah. Terus berulang-ulang dan tidak pernah menyerah. Demi negara dan masyarakat, hidup dan mati pun diabaikan. Demi kemakmuran dunia ini, darah kami telah mewarnai tanah bumi, kami telah mendaki gunung tinggi dan melintasi lahan es, kuda-kuda pun mengangkut banyak jasad yang gugur. Sekarang, kamu mengatakan aku mengkhianati negara. 50.000 prajurit Dragon Fang yang telah bermandikan tetesan darah, semuanya menjadi pengkhianat negara. Di Gunung Lanos, Dragon Fang difitnah dan keadaan berubah. Sebagai jenderal pemimpin, dosaku tak termaafkan. Seluruh dosa biarlah jatuh pada aku Eric Ling sendiri. Apa salahnya Kendrian Yang? Apa salahnya 50.000 prajurit Dragon Fang? Saking dahsyatnya gejolak emosi Eric Ling, puntung rokok sudah membakar tangannya, dia juga sama sekali tidak menyadari. Eric Ling, apakah abangku adalah pengkhianat? Jika kamu tahu, mohon beritahu aku. Karen Adriana yang berteriak. Jenny Hu tidak tahan lagi melihatnya. Eric Ling, jika kamu mengetahui sesuatu, tolong kamu beritahu Karen. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu hidup sendirian. Sangat tidak mudah tangan Eric Ling terbakar oleh puntung rokok, lalu dia menyalakan sebatang rokok lagi dan menghisapnya dengan kuat. Benar atau salah, akan diadili oleh dunia ini. Perkataan orang lain tidak akan mengubah hati Kenneth Adrian. Kenneth Adrian adalah abang yang baik. Eric Ling langsung berbalik badan dan pergi, bahkan tidak menghiraukan motornya. Karen Adriana yang hanyalah gadis berumur 15 tahun, belum tahu akan banyak hal, dia tidak mungkin memberitahukan seluk-beluk di Gunung Lanos yang begitu besar padanya. Itu sama saja dengan mencelakai gadis itu. Setelah pergi sangat jauh, Eric Ling pun bisa mendengar suara tangisan histeris Karen Adriana yang di belakang. Hati bagai tersayat pisau, hingga 1000 irisan. 3 hari kemudian, di Sky High Villa nomor 99. Hari ini adalah hari ulang tahun Nenek Su yang ke-70, di dalam villa sangat ramai sekali. Seluruh anggota keluarga Su datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahun pada Nenek Su. Ada banyak orang di luar kota Zhonghai yang pulang, bahkan orang keluarga Su yang sudah imigrasi ke luar negeri juga pulang dari tempat nan jauh. Selain itu, para mitra kerja keluarga Su juga datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Sungguh meriah sekali. Seluruh villa penuh dengan mobil mewah entah di dalam maupun di luar. Mobil seharga sejutaan yuan hanya termasuk biasa saja. Mobil yang lebih bagus juga hanya sekitar 2 atau 3 juta yuan. Mobil magotan yang dikendarai oleh Winda Su tampak sangat menusuk mata. Winda Su dan Rani Zhou berdiri di depan jendela mobil, menunggu Eric Ling dengan tidak sabar. Maaf, aku telat.
Eric Ling memberhentikan motor bekasnya di tepi jalan, lalu berlari kemari dengan terengah-engah. Orang-orang di sekitar menoleh padanya dan mencibir. Setidaknya keluarga Su juga adalah keluarga besar, bahkan ada orang yang mengendarai motor datang ke perayaan ulang tahun nenek Su. Muka keluarga Su pun habis terbuang karena dia adalah suami sampah Winda Su itu bukan. Benar-benar tidak paham mengapa kakek Su bersikeras menikahkan Dewi Winda Su dengan sampah tak berguna ini. Mendengar komentar dari generasi anak muda keluarga Su, wajah Winda Su menjadi merah. Dia merendahkan suara menegur Eric Ling, "Tidak bisakah kamu datang dengan naik taksi? Bersikeras mengendarai motor usangmu, memalukan saja." Eric Ling menggaruk kepala, "Bangun kesiangan, aku takut macet." Melihat ada dua tambalan kain yang mencolok di pakaian Eric Ling, Rani Zhou marah sekali sampai menghentakkan kaki. "Eric Ling, apakah kamu sengaja ingin memalukan Winda? Acara seperti apa ini? Kenapa kamu masih memakai pakaian compang camping? Kamu tidak perlu masuk saja. Cepat pergi." Winda Su berekspresi tak berdaya. Dia menghentikan Rani Zhou dan berkata dengan kesal, "Hadiah yang aku suruh kamu beli, apakah sudah kamu beli?" Eric Ling berkata, "Sudah." Winda Su masih merasa khawatir, tidak akan memalukan kan? Dia tidak berharap Eric Ling bisa memberikan hadiah yang bagus, asalkan tidak memalukan saja sudah oke. Membeli barang seharga ribuan yuan juga bisa. Eric Ling menepuk dada, tidak akan memalukan. Acara sudah akan dimulai, ayo cepat masuk. Winda Su menghentakkan kaki, lalu dia berbalik badan melangkah ke arah pintu villa. Dalam hatinya sedikit menyesal memanggil Eric Ling datang kemari. Di dalam aula jamuan villa, semuanya sudah duduk di tempat masing-masing. Nenek Su berwajah berseri-seri, dia mengenakan setelah tang warna merah yang tampak sangat berrezeki. Ada banyak sekali orang yang mempersembahkan hadiah mereka. Jordan Liu, presidir dari PT Anggrek Pharma Zonghai sudah tiba. Seorang pria setengah baya berjalan pelan memasuki aula. Sekretaris pria di sampingnya mempersembahkan sebuah patung Buddha emas murni yang menyilaukan. Ini adalah Buddha Maitreya yang dibuat dengan 2,5 kilogram emas murni. Semoga Nenek Su selalu tersenyum. 2,5 kilogram emas murni. Harga di pasar sudah setinggi 700-an ribu yuan, ditambah dengan pembuatannya yang indah dan cermat, kurang lebih juga sekitar 1 juta yuan. PT Anggrek Pharma adalah mitra kerja strategis dari perusahaan Su, sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Perayaan ulang tahun Nenek Su yang ke-70, Jordan Liu tentu akan hadir. Lagi pula, sekarang perusahaan Su sudah resmi mengaktifkan proyek riset herbal bersama Universitas Kedokteran Zonghai. Pergerakannya begitu besar, masa depannya juga tidak terukur. Jordan Liu semakin harus menjilat padanya. Nenek Su melambaikan tangan mengisyaratkan Willy Han untuk menerima hadiah itu. Dia merasa sangat senang. "Terima kasih CEO Liu, ayo cepat duduk." Sesaat kemudian, terdengar lagi sebuah suara, "Bobby Sun, Dekan Universitas Kedokteran Zonghai sudah tiba, dan membawakan sebuah keramik putih biru dinasti Qing." Sebuah keramik dinasti Qing, minimal juga seharga jutaan yuan. Nenek Su bangkit berdiri dan membalas dengan salam hormat, "Dekan Sun terlalu sungkan, silahkan duduk." Kemudian, para orang berstatus datang berturut-turut, suasana menjadi semakin meriah. Setelah orang luar mempersembahkan hadiah, giliran internal keluarga Su. Meski kebanyakan generasi muda keluarga Su tidak termasuk kaya, tetapi hadiah yang mereka persiapkan masih termasuk berkelas. Nenek Su sangat senang melihatnya. Boni Su memberikan sepasang batu giok langit dan bumi, melambangkan panjang umur, sungguh unik sekali. Nenek Su mengangguk dengan girang, lalu dia berkata pada Marlene Su sambil tersenyum, "Marlene, dengar-dengar hadiah yang kamu persiapkan kali ini sangat istimewa, ayo biar semuanya lihat." Terhadap cucu perempuan ini, Nenek Su sangat menyayanginya. Marlene Su mengeluarkan kotak merah yang berharga, di bawah tatapan banyak orang, Marlene Su mengeluarkan sebuah gelang giok dari dalam kotak. Giok itu putih jernih seperti es, juga membawa sedikit hawa dingin.
Bobby Su yang handal dalam barang antik pun berseru kaget, ini adalah giok Yangzi yang paling tinggi di antara giok Tian. Harga di pasar senilai 30.000 yuan per gram. Gelang ini setidaknya juga dijual dengan harga jutaan yuan, serta sangat langka dan susah dibeli. Benar-benar rela sekali. Marlene Su berkata dengan senyum, Dekan Sun memang bermata jeli, ini benar adalah giok Yangzi terbaik, aku meminta seorang temanku membelikannya. Semoga nenek panjang umur. Nenek Su sangat senang, baik, niat sekali Marlene. Kemudian, orang-orang di sekitar memperlihatkan hadiah mereka, semuanya adalah barang berharga yang langka, yang paling rendah adalah ribuan hingga puluh ribuan yuan, sedangkan yang paling tinggi adalah ratusan ribu yuan. Tibalah pada giliran Daniel Su, dia berkata dengan angkuh dan bangga, meski ada banyak barang berharga yang langka, tetapi koleksi yang paling populer akhir-akhir ini adalah hasil ukiran Master Geralgu, terutama ukiran kayu Master Geralgu, sungguh hebat sekali. Mendengarnya, semua orang menunjukkan ketertarikan yang pekat. Bobby Sun menatap Daniel Su dengan kagum, lalu dia berkata, benar kata Daniel Su. Master Geralgu mulai menampakkan diri di dunia seni dan kolektor pada 3 tahun yang lalu, hasil karyanya di masa awal bisa dibeli dengan puluh ribuan yuan, tetapi harga pasar sekarang sudah melonjak hingga jutaan yuan. Yang paling populer adalah Lone Edge Tower, yang dipasarkan oleh Master Geralgu dalam akhir-akhir ini. Setengah tahun yang lalu, harga lelang di pasar sudah mencapai 90 juta yuan. Mengguncang seluruh kota Zonghai. Sebuah benda koleksi dari seorang seniman yang masih hidup dapat dilelang dengan harga itu, sudah merupakan keajaiban. Meski ada sangat banyak benda koleksi yang memiliki harga lelang yang lebih tinggi, tetapi semua itu adalah harga di mana seniman tersebut telah lama wafat. Karena hasil kaya itu terlalu langka. Apabila seniman masih hidup di dunia ini, maka berarti masih dapat berkarya lagi, tingkat kelangkaannya akan jauh berkurang banyak. Harganya juga susah ditinggikan. Seniman yang masih hidup di dunia seperti Master Geralgu, hasil karyanya dapat dilelang dengan harga setinggi itu, merupakan sebuah keajaiban. Karena mendapatkan pujian dari Bobby Sun, Daniel Su semakin bergairah. 1 bulan yang lalu, Master Gu sekali lagi menciptakan satu hasil karya yang bernama Firwood. Belum memasuki ajang lelang pun sudah ada orang mengeluarkan harga setinggi 200 juta yuan. Memecah rekor baru di dunia seni dan kolektor kota Zonghai. Hanya saja pada akhirnya, Master Geralgu tiba-tiba tidak ingin melelangnya, sungguh sayang sekali. Semua orang di aula juga merasa sangat disayangkan. Winda Su meraba kalung misti di lehernya, sedang ragu untuk mengatakan sesuatu. Tadi ketika mendengar tentang Firwood, dengan jelas mata Winda Su berbinar, karena itu adalah hasil karya terbaik di dunia dari Master Geralgu yang menggambarkan wanita dan cinta, adalah hasil karya seni terbaik yang didambakan oleh seluruh wanita di dunia. Daniel Su mengeluarkan sebuah kotak dan mengambil sebuah ukiran kayu di dalamnya. Itu adalah ukiran perahu yang indah menawan, tampak hidup dan nyata, serta memiliki aura mengarungi samudera dan sampai di tempat tujuan. Ini adalah benda koleksi dari Master Geralgu di masa awal, high sale. Aku membelinya dengan harga 5 juta yuan. Hari ini aku berikan sebagai hadiah ulang tahun nenek, semoga karir nenek dapat seperti perahu ini, membentang layar di laut dan mengarungi samudera. Dengan hormat Daniel Su menyerahkan benda koleksi ke dalam tangan Nenek Su. Nenek Su mengamatinya sesaat di tangan, senyumnya tak tertahankan, aku paling puas dengan hadiah ini, nenek tidak salah menyayangi kamu. Daniel Su semakin melayang tinggi begitu mendapatkan pujian Nenek Su. Hingga saat ini, hadiahnya adalah yang paling berharga, dia memiliki rasa tinggi di atas semua orang. Daniel Su melirik Winda Su dan berkata dengan senyum, adik Winda, kali ini kamu membantu keluarga Su kita berhasil mendapatkan proyek kerja sama dengan SPZ, dapat dilihat betapa luar biasanya kemampuan kamu, ada banyak orang di luar sana yang sedang menyebarkan keluarbiasaan kamu, sungguh tidak sama lagi dengan dulu. Aku pikir,
hadiah kali ini yang kamu persiapkan untuk Nenek Su juga tidak akan kalah dariku. Ayo keluarkan, biar semuanya menambah wawasan mata. Daniel Su sengaja meninggikan Winda Su. Dia yakin Winda Su pasti tidak bisa memberikan hadiah yang bagus. Nanti jika hadiah Winda Su terlalu berkelas rendah, pasti akan dikatai dan ditertawakan oleh orang-orang. Secara tidak langsung juga akan merusak citra dan reputasi Winda Su. Niat Daniel Su benar-benar jahat sekali, orang lainnya juga ikut bersorak. Iya, dengar-dengar sekarang Winda sudah sukses, bahkan bisa mewakilkan keluarga Su pergi membahas kerjasama. Hadiahnya pasti tidak akan kalah dari Daniel Su, bukan? Tentu saja, koneksi Winda sekarang sudah luar biasa sekali, dikatakan ada tokoh besar yang menopangnya di luar sana. Apakah hadiah yang dia berikan akan rendah? Winda Su meremas ujung baju dengan wajah memerah. Bagaimana dia tidak tahu seperti apa niat Daniel Su, namun kali ini hadiah yang dia beli memang terlalu rendah, hanya seuntai kalung tasbih cendana merah, hanya sekedar 50.000 yuan saja. Dia pun menahan rasa sakit hati untuk memutuskan mengeluarkan 50.000 yuan ini. Awalnya dia tidak ingin mencolok, dia berpikir asalkan tidak terlalu rendah saja. Namun dalam kondisi seperti ini, bagaimana bisa dia mengeluarkannya? Tepat ketika itu, Eric Ling mengeluarkan sebuah kotak dan berkata lantang, kali ini istriku memang sudah menyiapkan hadiah besar untuk Nenek Su, karena hadiah ini terlalu berharga dan istriku tidak tenang untuk menyimpannya sendiri, maka dia menitipkannya padaku. Semua orang menoleh dengan penasaran. Kotak di tangan Eric Ling terlihat usang, seperti didapatkan dari tong sampah saja. Eric Ling, apakah kamu mengambil hadiah ini dari tumpukan sampah? Iya, hadiah sesampah ini juga berani dikeluarkan untuk diberikan pada Nenek Su. Bahkan masih mengatakan hadiah ini terlalu berharga, benar-benar konyol sekali. Ketika Eric Ling hendak menjelaskan, tiba-tiba Rani Zhou menamparnya. Dia merebut kotak itu dan membuangnya ke lantai. Eric Ling, jika kamu bicara lagi, keluar saja. Ibu, maaf, aku kurang baik dalam mengajarkannya. Hadiah sampah ini sama sekali bukan pemberian Winda, Eric Ling sendiri yang ingin memberikannya. Rani Zhou segera bangkit berdiri dan minta maaf. Senyum di wajah Nenek Su memudar perlahan. Dia melambaikan tangan, sudah, suku tak boleh dianjak, malu tak boleh diagih. Kali ini Winda memberikan jasa besar bagi keluarga kita, angkuh sedikit dan tidak memberikan hadiah juga tidak masalah. Aku bisa maklumi. Ketika Rani Zhou hendak mendesak Winda Su untuk mengeluarkan hadiahnya, Nenek Su bangkit berdiri dan berkata dengan lantang, karena semua anggota keluarga Su sudah di sini, maka aku juga sekaligus mengumumkan satu kabar. Tadi Dilan Chen datang membawa mahar 30 juta yuan untuk melamar Winda. Aku sudah setuju. Winda, hari ini kamu bertunangan dengan Dilan Chen di sini saja. Kedepannya menikah ke dalam keluarga Chen, akan menikmati kemakmuran selama seumur hidup. Anggap saja sebagai penghargaan dariku terhadap jasa besarmu bagi keluarga Su. Tepat ketika itu, Dilan Chen yang mengenakan setelan jas berjalan masuk dengan tegap. Terima kasih banyak atas pengabulan Nenek Su. Perkataan Nenek Su sama sekali tak terbantahkan, seperti palu besi dingin yang langsung dihantam keluar. Namun yang lebih konyolnya lagi, suara tepukan tangan bergemuruh di seluruh aula. Selamat Kak Winda, akhirnya kamu bisa terlepas dari Eric Ling si sampah itu dan menikah ke dalam keluarga kaya. Keluarga Chen adalah orang kaya pertama di distrik Marina, memiliki harta kekayaan sebesar puluhan miliar yuan. Adik Winda menikah dengan Dilan Chen, seumur hidup ini pun akan menikmati hidup sebagai nyonya kaya, benar-benar membuat orang iri sekali. Daniel Su membawa gelas anggur menghampiri Winda Su, dia menyeruput seteguk, adik Winda, selamat ya. Akhirnya doa kamu terkabulkan. Kedepannya dengan menikah ke dalam keluarga Chen, kamu sudah adalah orang keluarga kaya kelas atas. Winda Su duduk terbengong di tempat, matanya membelalak dengan sangat besar, badannya juga gemetaran. Rani Zhou menepuk bahu Winda Su dengan bergairah, masih bengong apaan kamu,
Daniel Su datang bersulang padamu, cepat sulang balik. Winda Su masih terbengong dan tidak merespon apa-apa. Daniel Su juga tidak peduli, dia berkata pada Eric Ling di samping, Eric Ling, hari-hari makan gratis kamu sudah berakhir. Tetapi sekarang kamu masih belum mengurus perceraian, masih adalah menantu sampah dari keluarga Su yang tak berguna. Segelas ini, kamu minum untuk adik Winda, bagaimana? Daniel Su menuang segelas anggur penuh dan memberikannya pada Eric Ling, anggap saja sebagai anggur perpisahan antara kamu dan adik Winda, juga sebagai anggur perpisahan yang keluarga Su anugerahkan padamu. Seorang anak muda keluarga Su berkata, sebotol ini adalah anggur Lafite, sangat mahal sekali. Orang yang memakai pakaian compang camping seperti kamu, selamanya juga sangat susah bisa minum anggur yang semahal ini. Cepat terima kasih atas anugerah dari Daniel Su. Eric Ling mengambil gelas anggur tetapi tidak meneguknya, melainkan memeganginya di tangan sambil menatap cairan di dalamnya. Lama kemudian, Eric Ling mendongak menatap Nenek Su di kursi utama. Nenek Su, aku suka Winda, aku tidak ingin bercerai. Mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Dengan kemampuan Eric Ling, sebenarnya dia sama sekali tidak perlu begitu merendah. Namun Eric Ling tidak ingin Winda Su kesusahan. Aku bisa menyimbah darah mewarnai pasir, meruntuhkan negara dan menderap di tanah bumi. Aku juga bisa merendah dan menundukkan badan demi istriku. Winda Su mendadak mendongak menatap pria ini, dia dapat merasakan, sepertinya Eric Ling sudah tidak sama lagi dengan sebelumnya. Nenek Su menyeringai, kamu juga berhak mengatakan suka. Atas dasar apa kamu menyukai Winda Su kami? Dengan mulutmu yang hanya bisa makan gratis itu. Eric Ling berkata dengan sungguh-sungguh, barang yang bisa Dilan Chen berikan, juga bisa aku berikan, serta lebih banyak darinya. Nenek Su berkata dengan dingin, tadi Dilan Chen datang membawa mahar sebesar 30 juta yuan, apakah kamu mampu memberikannya? Keluarga Chen adalah keluarga kaya nomor satu di distrik Marina, bisa membiarkan Winda hidup makmur selama seumur hidup, apakah kamu mampu memberikannya? Eric Ling berkata dengan tegas, bisa. Plak. Tidak menunggu Nenek Su berbicara, Rani Zhou langsung menamparkan Eric Ling, dia berkata dengan ekspresi benci, Eric Ling, kamu benar-benar tidak malu berbual begitu saja. Kamu sudah menjerat putriku selama 3 tahun, apakah kamu pernah memberinya uang sepeser pun? Apakah belum cukup kamu mencelakai Winda selama 3 tahun ini? Kamu bahkan mencari wanita lain di luar sana, sekarang kamu tidak punya hak menyukai Winda. Dilan Chen berjalan maju dengan gagah, Eric Ling, kamu hanya orang miskin sialan saja, atas dasar apa kamu merebut Winda denganku? Kehidupan yang dapat aku berikan pada Winda, adalah kehidupan yang tidak akan bisa kamu bayangkan dalam seumur hidup ini. Jika kamu tidak ingin terus dipermalukan di sini, cepat pergi keluar. Terhadap sindiran dan cemooh dari semua orang, Eric Ling menelan kembali perkataan yang ingin dia ucapkan, perlahan-lahan muncul sebuah senyuman di sudut bibirnya. Eric Ling mengangkat gelas anggur ke atas kepala, lalu dia melepaskan tangan. Plak, gelas anggur jatuh di lantai dan hancur berkeping-keping, cairan anggur di dalamnya juga menciprat kemana-mana. Hari ini, aku dan keluarga Su seperti gelas yang pecah ini. Nenek Su, melewatkan aku akan menjadi penyesalan terbesarmu dalam seumur hidup ini. Kamu melukai Winda, masih bisa mendapatkan pengampunan dengan memohon, tetapi melewatkan aku, memohon juga tidak ada gunanya. Eric Ling menoleh dan menatap dalam pada Winda Su, dalam matanya yang tegas penuh dengan kelembutan, Winda, kamu pernah mengatakan. Kamu juga pernah berharap bertemu dengan pangeran kuda putih impianmu, membawamu menggembala di tepi sungai dan menderap di tanah bumi. Sekarang aku beritahu kamu, sebenarnya orang itu selalu ada di depan matamu. Semoga kamu seperti kembang api tiada duanya yang tak kunjung padam. Eric Ling langsung berbalik badan dan pergi dengan gagah. Ketika berjalan sampai di pintu, akhirnya dia mendengar perkataan yang sudah lama dia nantikan. Nenek, aku tidak akan menikah dengan Dilan Chen. Entah keberanian dari mana,
Winda Su merasa seluruh aliran darah naik ke atas kepala dan dia langsung menuturkan jawaban di dalam hatinya. Semua orang terbengong kaget. Dapat menikah dengan Dilan Chen, ini adalah rezeki yang seberapa besar. Betapa banyak gadis muda keluarga Su yang mendambakannya. Tetapi Winda Su menolaknya. Apakah dia sudah tidak waras? Tidak menunggu semua orang berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang lantang dari arah pintu. Simon Lee dan Lucy Lee dari keluarga Lee sudah tiba atas undangan Tuan Ling. Semua orang langsung bangkit berdiri. Keluarga Lee adalah anggota majelis SPZ, jauh lebih hebat dari keluarga Su. Pada biasanya Nenek Su ingin menemui Simon Lee saja sangat susah sekali, tetapi kali ini dia sendiri datang menghadiri perayaan ulang tahun Nenek Su. Jessie Liu mengucap hormat atas kehadiran Simon Lee dan Lucy Lee. Nenek Su kaget sekali, dia bergegas maju menyambut dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Nama Nenek Su adalah Jessie Liu. Menghadapi tokoh besar seperti Simon Lee, Nenek Su langsung menyebut namanya sendiri. Dapat dilihat betapa tinggi rasa hormatnya pada Simon Lee. Simon Lee mengeluarkan selembar surat dan memberikannya pada Nenek Su. Nenek Su tidak perlu sungkan, aku datang atas amanah Tuan Ling untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Ini adalah kartu diamond yang berisikan 10 juta yuan, semoga Nenek Su panjang umur. Langsung memberikan uang 10 juta yuan sebagai hadiah ulang tahun. Betapa kayanya orang ini. Semua orang tidak bisa bersuara saking kagetnya. Nenek Su semakin merasa angkuh, dia berpikir mungkin keluarga Lee ingin berhubungan baik karena melihat keluarga Su mengaktifkan proyek riset herbal. Kelihatannya perkembangan keluarga Su akan meledak besar. Lucy Lee menoleh ke sekeliling setelah duduk, lalu dia bergeleng dengan kecewa karena tidak menemukan sosok Eric Ling. Ketika dia sedang bosan, dia melihat sebuah kotak yang tergeletak di lantai, matanya langsung bersinar, dia bergegas pergi memungutnya. Daniel Su segera berkata, Nona Lucy, ini adalah sampah yang diberikan Eric Ling. Si sampah itu, kamu buang saja, jangan mengotori tanganmu. Nenek Su juga berkata dengan tak acuh, aduh, benar-benar kemalangan besar. Dulu keluarga Su benar-benar buta sekali sampai menerima Eric Ling. Si manusia sampah ini menjadi menantu matrilineal. Aku berulang tahun, dia bahkan memberikan sampah untuk menghina aku. Namun Lucy Lee tidak menghiraukan mereka, melainkan dengan hati-hati menyeka lapisan lilin di atasnya. Setelah lapisan lilin dibersihkan, kotak itu menjadi sangat baru. Kotak itu terbuat dari kayu emas sutera yang berharga, serta ada ukiran yang sangat cermat di atasnya. Lucy Lee mengeluarkan kaca pembesar untuk melihatnya lebih teliti, lalu dia menarik napas dingin. Ini adalah pemberian dari Eric Ling. Nenek Su berkata, hanya sekedar sampah saja. Lucy Lee tertawa, jika ini adalah sampah, maka tidak ada barang berharga lagi di dunia ini. Nenek Su terkejut, apa maksudmu? Kalian lihat. Lucy Lee memegangi kotak itu dan membukanya dengan perlahan di depan mata semua orang. Di dalam kotak, berbaring sebuah ukiran kayu huang huali merah. Ukiran tersebut adalah sebuah menara yang tampak nyata seperti hidup, ada lautan manusia di bawah menara dan juga aliran sungai. Dengan ukuran yang hanya sebesar telapak tangan, dapat menunjukkan sebuah lukisan lautan manusia di tepi sungai menggunakan keterampilan mengukir yang sangat amat tinggi. Ukiran kayu sebesar telapak tangan, nan jauh di ujung langit, namun dekat di mata. Di atas menara itu, ada satu orang berdiri sendiri, memandang jalan di ujung langit. Semua orang di dalam aula menjadi sunyi senyap. Sesaat kemudian, Lucy Lee berkata, mendaki menara seorang diri, memandang jalan di ujung di langit. Hanya Master Geralgu yang bisa menampakkan intisari dan aura dari kalimat ini di atas sebuah ukiran. Inilah hasil karya terakhir dari Master Geralgu yang dipasarkan, Lonely Tower. Setengah tahun yang lalu, dilelang dengan harga setinggi 90 juta yuan, betapa banyak orang kaya kelas atas yang menginginkannya tetapi gagal. Ayahku meninggalkan pesan di dunia barang antik. Dia bersedia mengeluarkan 200 juta yuan untuk membeli Lonely Tower ini, tetapi selama ini tidak pernah mendapatkannya.
hening. Sunyi senyap. Lucy Lee adalah tokoh besar di dunia barang antik, perkataannya tentu tidak akan salah. Serta intisari yang ditunjukkan dari menara ini juga sangat mengguncang hati orang, meski orang awam, pada pandangan pertama saja sudah bisa melihat bahwa menara ini merupakan sebuah hasil karya epos. Perasaan ini, bagaikan seseorang yang pertama kali melihat tembok raksasa Cina, kota terlarang, Taman Suzhou, dan lainnya. Pasti bukanlah benda imitasi. Simon Lee mengeluarkan uang 200 juta yuan, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Ini adalah hadiah pemberian dari Eric Ling. Daniel Su merasa tenggorokannya kering dan kepalanya pusing. Nona Lucy, apakah kamu tidak salah? Eric Ling hanya seorang menantu sampah dari keluarga Su, pada biasanya hanya hidup dengan mengandalkan 2.000 yuan yang diikhlaskan oleh adik Winda dalam setiap bulan. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan hadiah seperti ini? Simon Lee sudah sangat cinta dalam pada ukiran menara ini. Jika menurut kalian ini adalah palsu, sekarang aku bisa membelinya dengan harga 200 juta yuan. Daniel Su semakin merasa tersedak, dan sangat amat terguncang. Nenek Su ingin menyuruh Daniel Su menyimpan hadiah ini, tetapi dia pun merasa canggung. Tepat ketika itu, terdengar lagi suara yang lantang dari arah pintu. Robert Hu dari keluarga Hu telah tiba atas undangan Tuan Ling, dan membawakan sebuah terumbu karang giok Yangzi. Ada 2 orang pengawal yang menggotong terumbu karang giok Yangzi setinggi 12 inci masuk ke dalam. Gelang giok Yangzi dari Marlene Su tadi sudah seharga jutaan yuan, sedangkan terumbu karang yang terbuat dari giok Yangzi murni, entah berapa kali lipat besarnya dari gelang tadi, seberapa besar harga yang dibutuhkan untuk itu. Semua orang pun tidak berani memikirkannya. Sekali lagi Nenek Su bangkit dan menyambut. Jessie Liu mengucap hormat atas kehadiran Robert Hu, silahkan duduk. Setelah duduk, Robert Hu langsung mengabaikan Nenek Su yang antusias. Dia berbasa-basi singkat dengan Simon Lee lalu berkata, aku datang untuk memberi ucapan selamat atas undangan Tuan Ling. Entah yang manakah Tuan Ling? Simon Lee bergeleng dengan canggung, aku juga tidak tahu. Robert Hu terpampang tak berdaya. Pada saat ini, orang keluarga Su akhirnya juga menyadari Tuan Ling yang mereka katakan. Siapakah Tuan Ling ini? Sesaat kemudian, terdengar lagi suara dari arah pintu. Samuel Han dari perusahaan Han telah tiba atas undangan Tuan Ling, dan membawakan uang tunai sebesar 10 juta yuan. Samuel Han berjalan masuk dengan langkah besar, tidak menunggu Nenek Su bangkit berdiri untuk menyambut. Dia langsung duduk di sebelah Robert Hu dan Simon Lee, saudara Hu, saudara Lee, yang manakah Tuan Ling? Mereka berdua bergeleng, menandakan tidak tahu. Semua orang pun termangu. Pada awalnya semua orang mengira mereka datang karena Nenek Su, ternyata bukan, mereka datang karena undangan dari Tuan Ling. Hendraki, wakil ketua majelis SPZ telah tiba atas undangan Tuan Ling, dan membawakan uang tunai 30 juta yuan. Hendra Ki berjalan masuk dengan wajah yang tidak terlalu senang. Dia mengabaikan Nenek Su dan langsung bertanya pada Samuel Han, Samuel, yang mana Tuan Ling? Samuel Han bergeleng. Semua orang keluarga Su terdiam. Bahkan wakil ketua majelis SPZ juga sudah datang. Skala seperti ini, semua orang keluarga Su tidak berani memikirkannya. Mereka semua tahu, kedatangan orang-orang ini, sama sekali bukan karena keluarga Su, melainkan karena Tuan Ling. Akan tetapi, siapa gerangan Tuan Ling ini? Brian Ma, ketua majelis SPZ telah tiba atas undangan Tuan Ling, dan membawakan uang tunai sebesar 100 juta yuan. Mendengarnya, semua orang di dalam aula langsung bangkit berdiri. Di saat bersamaan, mereka memberi salam soja ke arah pintu. Brian Ma berjalan masuk dengan langkah besar membawa Lauri Jiang. Nenek Su merasa tenggorokannya kering, kedua kakinya juga gemetaran, dia sudah tidak bisa bersuara lagi. Ini adalah tokoh yang paling berkuasa tinggi di kota Zonghai, bahkan juga datang demi Tuan Ling. Brian Ma berkata sambil memberi salam soja pada Nenek Su, Nenek Su, aku Brian Ma datang mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Semoga panjang umur dan sehat sentosa.
Terima kasih banyak Ketua Majelis Ma. Silahkan duduk. Nenek Su tidak lagi bangga seperti itu, melainkan merasa dingin seperti es. Tokoh besar manapun di sini juga bisa mematikan keluarga Su dengan sangat mudah. Hendra Ki berkata, Ketua Majelis Ma, sebelumnya kamu menelepon kami dan menyuruh kami untuk datang memberi ucapan selamat. Sekarang kamu sudah datang, tetapi juga tidak melihat Tuan Ling. Brian Ma memandang sekeliling, lalu dia berkata dengan senyum, mungkin Tuan Ling tidak terlalu suka dengan keramaian, sudah pergi dulu. Tetapi ada sesuatu yang Tuan Ling ingin aku serahkan pada Winda Su. Sambil berkata, Brian Ma mengeluarkan sebuah kotak, lalu dengan hormat diletakkannya di atas permukaan meja di depan Winda Su. Winda Su terbengong, tidak membuka kotak itu. Winda, kamu bengong apaan? Cepat buka. Rani Zhou tidak sabar membuka hadiah itu, lalu dia menarik napas dingin dan kaku di tempat. Daniel Su pergi menengoknya dengan penasaran. Kemudian, ekspresinya kaku di wajah, berubah menjadi kekagetan dan kecengangan, lalu dia jatuh terduduk di kursi. Semua aula menjadi sunyi senyap. Hadiah apa? Kenapa begitu tercengang? Lucy Li menghampiri dan melihatnya, lalu dia juga membelalak kaget. Orang-orang di sekitar semakin terkejut. Simon Li bertanya dengan penasaran, Lucy, apa itu? Kenapa begitu tercengang? Lucy Li bergumam, ini adalah legenda yang tidak berhasil ayah dapatkan selama ini meski mengeluarkan harga sebesar 1 miliar yuan, hasil karya terbaik Master Geral Gu yang belum dilelang, Firwak. Setengah tahun yang lalu ketika Lone Tower dilelang dengan harga 90 juta yuan, Firwak sudah dilelang dengan harga setinggi 200 juta yuan, tetapi pada akhirnya Master Geral Gu tidak ingin menjualnya dan menariknya kembali. Jika dikatakan Lone Tower adalah hasil karya seni, maka Firwak adalah sebuah legenda. Winda Su melihatnya karena penasaran, lalu badannya bergetar, dalam benaknya terngiang-ngiang akan perkataan Eric Ling tadi. Semoga kamu seperti kembang api tiada duanya yang tak kunjung padam.